Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel inspirasi dan motivasi untuk kalian semua. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Nyata. Saat sholat, imam masjid dengar cerita anaknya mau tenggelam. Ternyata berikut ini adalah sebuah kisah nyata seorang anak muda yang dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana pentingnya harus berbakti kepada orang tua, karena doa mereka selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi pada musim haji sekitar 2 tahun yang lalu di daerah Suhaibah, suatu daerah pesisir pantai Laut Merah yang terletak di 110 km bagian selatan Jeddah. Berikut penuturan pemuda tersebut yang pernah disiarkan oleh radio Al-Quran di Mekah. Ayahku adalah seorang imam masjid, namun demikian aku tidak sholat. Beliau selalu memerintahkan aku untuk sholat setiap kali datang waktu sholat. Beliau membangunkanku untuk sholat subuh. Akan tetapi aku berpura-pura seakan-akan pergi ke masjid padahal tidak. Bahkan aku hanya mencukupkan diri dengan berputar-putar naik mobil hingga jamaah selesai menunaikan sholat. Keadaan yang demikian terus berlangsung hingga aku berumur 21 tahun. Pada seluruh waktuku yang telah lewat tersebut, aku jauh dari Allah dan banyak bermaksiat kepadanya. Tetapi meskipun aku meninggalkan sholat, aku tetap berbakti kepada kedua orang tuaku. Inilah sekelumit dari kisah hidupku di masa lalu. Pada suatu hari, kami sekelompok pemuda bersepakat untuk pergi rekreasi ke laut. Kami berjumlah 5 orang pemuda. Kami sampai di pagi hari, lalu membuat tenda di tepi pantai seperti biasanya. Kami pun menyembelih kambing dan makan siang. Setelah makan siang, kami pun mempersiapkan diri turun ke laut untuk menyelam dengan tabung oksigen. Sesuai aturan, wajib ada 1 orang yang tetap tinggal di luar, di sisi kemah, hingga dia bisa bertindak pada saat para penyelam itu terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan. Aku pun duduk dikarenakan aku lemah dalam penyelaman. Aku duduk seorang diri di dalam kemah, sementara di samping kami juga terdapat sekelompok pemuda yang lain. Saat datang waktu sholat, salah seorang di antara mereka mengumandangkan azan. Kemudian mereka mulai menyiapkan sholat. Aku terpaksa masuk ke dalam laut untuk berenang agar terhindar dari kesulitan yang akan menimpaku jika aku tidak sholat bersama mereka. Karena kebiasaan kaum muslimin di sini adalah sangat menaruh perhatian terhadap sholat berjamaah dengan perhatian yang sangat besar, hingga menjadi aib bagi kami jika seorang sholat fardu sendirian. Aku sangat mahir dalam berenang. Aku berenang hingga merasa kelelahan. Sementara aku berada di daerah yang dalam, aku memutuskan untuk tidur di atas punggungku dan membiarkan tubuhku hingga bisa mengapung di atas air. Dan itulah yang terjadi. Secara tiba-tiba, seakan-akan ada orang yang menarikku ke bawah. Aku berusaha untuk naik. Aku berusaha untuk melawan. Aku berusaha dengan seluruh cara yang aku ketahui. Akan tetapi, aku merasa orang yang tadi menarikku dari bawah menuju ke kedalaman laut seakan-akan sekarang berada di atasku dan menenggelamkan kepalaku ke bawah. Aku berada dalam keadaan yang ditakuti oleh semua orang. Aku seorang diri. Pada saat itu aku merasa lebih lemah daripada lalat. Nafas pun mulai tersendat, darah mulai tersumbat di kepala. Aku mulai merasakan kematian. Tiba-tiba aku tidak tahu mengapa. Aku ingat kepada ayahku, saudara-saudaraku, kerabat-kerabat dan teman-temanku. Hingga karyawan di toko pun aku mengingatnya. Setiap orang yang pernah lewat dalam kehidupanku terlintas dalam ingatanku.
Semuanya pada detik-detik yang terbatas. Kemudian setelah itu, aku ingat diriku sendiri. Mulailah aku bertanya kepada diriku sendiri, apa engkau sholat? Tidak. Apa engkau puasa? Tidak. Apa engkau telah berhaji? Tidak. Apa engkau bersedekah? Tidak. Engkau sekarang di jalan menuju Rabb-Mu. Engkau akan terbebas dan berpisah dari kehidupan dunia, berpisah dari teman-temanmu. Maka bagaimana kamu akan menghadap Rabb-Mu? Tiba-tiba aku mendengar suara ayahku memanggilku dengan namaku dan berkata, bangun dan sholatlah. Suara itu pun terdengar di telingaku 3 kali. Kemudian terdengarlah suara beliau azan. Aku merasa dia dekat dan akan menyelamatkanku. Hal ini menjadikanku berteriak menyerunya dengan memanggil namanya. Sementara air masuk ke dalam mulutku, aku berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Aku merasakan asinnya air di dalam tubuhku. Mulailah nafas terputus-putus. Aku yakin akan mati. Aku berusaha untuk mengucapkan syahadat. Ucapkan asyhadu, asyhadu. Aku tidak mampu untuk menyempurnakannya. Seakan-akan ada tangannya memegang tenggorokanku dan menghalangiku dari mengucapkannya. Aku merasa bahwa nyawaku sudah dalam perjalanan keluar dari tubuhku. Aku pun berhenti bergerak. Inilah akhir dari ingatanku. Aku terbangun dan kulihat sepertinya aku berada di dalam kemah. Dan di sisiku ada seorang tentara dari Khafar al-Sawakil atau penjaga garis batas laut. Dan bersamanya para pemuda yang tadi mempersiapkan diri untuk sholat. Saat aku terbangun, tentara itu berkata, segala puji bagi Allah atas keselamatan ini. Kemudian dia langsung beranjak pergi dari tempat kami. Aku pun bertanya kepada para pemuda tentang tentara tersebut. Apakah kalian mengenalnya? Mereka tidak mengetahuinya. Dia datang secara tiba-tiba ke tepi pantai dan mengeluarkanmu dari laut. Kemudian segera pergi sebagaimana engkau lihat, kata mereka. Aku pun bertanya kepada mereka, bagaimana kalian melihatku di air? Mereka menjawab, sementara kami di tepi pantai, kami tidak melihatmu di laut, dan kami tidak merasakan kehadiranmu. Kami tidak merasakan hingga saat tentara tersebut hadir dan mengeluarkanmu dari laut. Perlu diketahui bahwa jarak terdekat dengan markas penjaga garis laut adalah sekitar 20 km dari kemah kami. Sementara jalannya pun jalan darat. Yaitu membutuhkan sekitar 20 menit hingga sampai di tempat kami. Sementara peristiwa tenggelam tadi berlangsung dalam beberapa menit. Para pemuda itu bersumpah bahwa mereka tidak melihatku. Maka bagaimana tentara tersebut melihatku? Demi Rabb yang telah menciptakanku, hingga hari ini aku tidak tahu bagaimana dia bisa sampai kepadaku. Seluruh peristiwa ini terjadi sama teman-temanku berada dalam penyelaman di laut. Ketika aku bersama para pemuda yang menengokku di dalam kemah, HP-ku berdering. Segera HP-ku angkat. Ternyata ayah menelepon. Aku pun merasa bingung karena sesaat sebelumnya aku mendengar suaranya ketika aku di kedalaman, dan sekarang dia menelepon. Aku menjawab. Beliau menanyai keadaanku, apakah aku dalam keadaan baik? Beliau mengulang-ulangnya berkali-kali. Tentu saja aku tidak mengabarkan kepada beliau supaya tidak cemas. Setelah pembicaraan selesai, aku merasa sangat ingin sholat. Maka aku berdiri dan sholat 2 rakaat yang selama hidupku belum pernah aku lakukan. 2 rakaat itu aku habiskan selama 2 jam. Dua rakaat yang kulakukan dari hati yang jujur dan banyak menangis di dalamnya. Aku menunggu kawan-kawanku hingga mereka kembali dari petualangan. Aku minta izin pulang duluan. Aku pun sampai di rumah dan ayahku ada di sana. Pertama kali aku membuka pintu, beliau sudah ada di hadapanku dan berkata,
Kemari, aku merindukanmu. Aku pun mengikutinya. Kemudian beliau bersumpah kepadaku dengan nama Allah agar aku mengatakan kepada beliau tentang apa yang telah terjadi padaku di waktu asar tadi. Aku pun terkejut bingung, gemetar dan tidak mampu berkata-kata. Aku merasa beliau sudah tahu. Beliau mengulangi pertanyaannya 2 kali. Akhirnya aku menceritakan apa yang terjadi padaku. Kemudian beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tadi mendengarmu memanggilku, sementara aku dalam keadaan sujud kedua pada akhir sholat asar. Seakan-akan engkau berada dalam sebuah musibah. Engkau memanggil-manggilku dengan teriakan yang menyayat-nyayat hatiku. Aku mendengar suaramu dan aku tidak bisa menguasai diriku hingga aku berdoa untukmu dengan sekeras-kerasnya, sementara manusia mendengar doaku." Tiba-tiba, aku merasa seakan-akan ada seorang yang menuangkan air dingin di atasku. Setelah sholat, aku segera keluar dari masjid dan menghubungimu. Segala puji bagi Allah, aku merasa tenang bagiku mendengar suaramu. Akan tetapi wahai anakku, engkau teledor terhadap sholat. Engkau menyangka bahwa dunia akan kekal bagimu, dan engkau tidak mengetahui bahwa Rabbmu berkuasa merubah keadaanmu dalam beberapa detik. Ini adalah sebagian dari kekuasaan Allah yang Dia perbuat terhadapmu. Akan tetapi, Rabb kita telah menetapkan umur baru bagimu. Saat itulah aku tahu bahwa yang menyelamatkan aku dari peristiwa tersebut adalah karena rahmat Allah Ta'ala. Kemudian karena doa ayahku untukku. Ini adalah sentuhan lembut dari setahun-setahun kematian. Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita bahwa betapapun kuat dan perkasanya manusia akan menjadi makhluk yang paling lemah di hadapan perkasaan dan keagungan Allah Ta'ala. Maka semenjak hari itu, sholat tidak pernah luput dari pikiranku. Sekian dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.